Sekaligus peluncuran resmi program wakaf pembebasan rumah dakwah himayah atau yang disingkat dengan RDH. Rumah dakwah ini insya Allah akan menjadi pusat perjuangan pembinaan umat serta investasi abadi kita di akhirat kelak. Tausiah ini sekaligus prosesi peluncuran ini akan dipimpin langsung oleh pembina Himayah Foundation. Beliau guru kita Ustadz Akhlis Marzuki MPD, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara beriman, silakan tarik nafas terlebih dahulu. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Dan dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua yang hadir ini, wabil khusus Sahibul Bait, Bapak Budi, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebut nama, tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Ada yang bilang cakep nih? Cakep. Wah, kalau bilang cakep ya kompak loh. Salam rindu takkan pernah layu. Cakep. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bilang langsung dan langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yang fauka rawi Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas nikmat rahmat dan Allah kita dipertemukan di tempat ini dengan satu maksud tujuan, yaitu sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah. Jadi bertemunya kita, berkumpulnya kita dengan satu maksud saja, sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mentadaburi ayat Allah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan tentunya juga dengan silaturahim.
Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Ada yang amin nih? Nampaknya lama banget, harus dibangun dulu ya. Saya ulangi. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Bapak Ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih-solihah. Amin ya Rabbi. Sebelum saya menyampaikan, saya tidak lebih baik, tidak lebih paham dari Bapak Ibu. Karena pada hakikatnya di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah kecuali yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bapak Ibu saudara beriman, jadi temanya hari ini adalah yaitu al-ukhuwah. Tentang ukhuwah, ya, silakan Pak Julius, Haikal, ya. Alhamdulillah akhirnya datang juga, ya. Memang sudah disiapkan tadi, ya. Karena yang lainnya ingin di belakang, Pak. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu saudara beriman, jadi tema ini sebetulnya adalah tema yang memang sering kita dengar, tetapi ternyata pengamalannya masih jauh. Tapi ingin saya dahulukan satu riwayat, dua hadis yang kaitannya ini hadis yang paling ditakuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Meskipun sahabat Nabi ini sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tetapi ketika Rasulullah menyampaikan ini betul-betul ngeri dan takut. Yang pertama nanti Bapak Ibu yang punya kitab hadis qudsi lihat di bab keikhlasan. Ketika malaikat menyampaikan kepada Allah, "Duhai Allah, ini kitab catatan amalan hambamu ya Allah. Semuanya baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan malaikat." Apa kata Allah? Lemparkan kitab. Ketika Allah menyatakan lemparkan kitab itu, malaikat tercengang dan terkejut. Ya Allah, kenapa harus kami lemparkan? Ini baik sekali ya Allah. Semua manusia memuji, menyanjung amalan hambamu ini baik sekali. Apa kata Allah? Ya, memang dalam pandangan manusia hamba ini melakukan amalan yang sangat baik. Tetapi dia lakukan tidak semata-mata mencari mengharapkan keridhaan. Dia beramal memang mengharapkan keridhaanku, tetapi dia mengharapkan keridhaan pujian manusia. Begitu Allah menyatakan demikian, maka dilemparkanlah kitab. Ini menunjukkan saudara beriman, pentingnya kita menjaga niat keikhlasan dalam semua aktivitas. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini memang gak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yuk pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama, dan ikhlas itu kalau saya boleh tanya Bapak Ibu, ada mungkin di antara Bapak Ibu yang mau kasih jawaban, ruhnya ikhlas itu apa? Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umrah bayar sendiri. Ruh ikhlas. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama.
Biasanya ibu yang kasih jawab, Bu. Atau bapak-bapak? Ini hadiahnya murah bayar sendiri loh. Kalau saya secara pribadi sih, andaikan bapak-bapak ibu yang diberi kelapangan rezeki itu mau mengumrohkan saya mau banget deh. Jadi ikhlas sama. Kalau ikhlas semata-mata mencari mengharapkan ridha Allah. Nggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain. Nggak sedih juga karena ini kesan orang lain. Karena memang ridha Allah. Dan orang yang sudah benar puncak imannya tidaklah berpikir pujian sanjungan manusia. Dan ini kaitannya dengan inspirasi dari doanya Nabi Daud kan. Inspirasi dari Nabi Daud itu apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cinta. Amin, gitu dong. Amin. Ya Allah, ya Allah. Saya bawain dulu, Masya Allah. Ahlan, Safalid, Masya Allah. Ya. Jadi, kalau bicara ikhlas, semata-mata mencari mengharapkan ridha Allah. Tidak jadi senang karena pujian seorang lain, tidak sedih juga karena ini kita tahu. Tapi yang saya tanyakan tadi adalah perlu ikhlas. Boleh kasih jawab nih? Nah, boleh lah Pak Yunis nih dari Padang jauh-jauh kasih jawab nih. Atau Pak Indra? Perlu ikhlas? Jadi perlu ikhlas itu dua. Boleh ditulis, dicatat, ingat-ingat nanti semester keluar ya. Perlu ikhlas itu adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Maka ketika kita sudah mulai melemah, mulai luntur semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, waspada. Jangan-jangan setan sudah mengelayuti diri kita. Dan orang beriman itu memang mesti itu selalu semangat. Motivasi dari Nabi jelas Pak. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habillallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Seorang mukmin itu harus termotivasi dengan penjelasan Nabi begitu indah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan kebaikan manfaat pada yang lain. Dan satu hadis yang sering kita dengar nampaknya belum banyak kita mengamalkan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau Tirmidzi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya aktivitas kegiatan orang beriman itu selalu kebaikan manfaat, cinta, ridha, rahmat Allah, kasih Allah yang selalu diharapkan. Sudah seperti itu, insya Allah yang kita lakukan tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya baik, manfaat. Amin ya. Jadi ikhlas senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Kemudian Bapak Ibu, hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama yang cukup dipandang sahabat Nabi yang sudah jelas dijamin surganya, khawatir ngeri. Pentingnya kita menjaga keikhlasan dalam beraktivitas dalam amal ibadah. Kemudian hadis yang kedua, termasuk ini hadis yang dikhawatirkan ngeri para sahabat Nabi ketika Rasulullah membacakan apa? Adanya seorang laki-laki atau seseorang yang di pagi hari dalam keadaan iman, tapi dalam keadaan sore dia sudah kufur. Dengan penjelasan lebih dekat itu pagi iman, siang sudah kafir. Pagi iman, subuh masih iman, waktu duha sudah kufur. Kenapa? Dia tidak sadar dan tidak menyadari ketika syaitan merusak hati iman dan ibadahnya. Setan merusak, dia tidak menyadari. Makanya termasuk musibah yang besar dalam kehidupan ini adalah ketika syaitan merusak hati iman ibadah kita, kita tidak menyadari. Dan itu adalah musibah yang besar. Kematian, kehilangan, ya, sakit itu juga musibah. Tapi termasuk musibah yang besar adalah ketika syaitan merusak hati iman ibadah kita tidak menyadari. Na'udzubillah, na'udzubillah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, boleh Bapak Ibu lazimkan doa ini. Insya Allah dengan melazimkan doa ini, kehidupan kita mulai hari ini yakin dan seterusnya insya Allah akan lebih baik dan diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Boleh dengan penghayatan lebih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku
hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya. Amin. Bapak Ibu Saudara Kusiman, nama Allah yang kita pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang ukhuwah, ayatnya sudah pada hafal dan ngerti. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, selain Rasulullah membangun masjid, tetapi Rasulullah juga menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Memang manusia ini ada perbedaan satu dengan yang lainnya, tetapi ketika sudah bicara tujuan hidup, perjuangan, satu saja. Allah memberikan kita amanah cuma satu, Bapak Ibu. Amanah yang Allah berikan kepada kita apa? Untuk ibadah. Gak ada arti nilainya kalau hidup ini nggak ada ibadah. Mohon maaf kalau saya bertanya, Bapak Ibu kalau ditanya mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Kapan? Ketika sakit. Siapa yang ngajarin itu? Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat itu bukan ketika sakit, tapi mahalnya sehat, bernilainya sehat, mahalnya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Itu. Banyak orang sehat tapi kafir ingat, banyak yang sehat tapi sombong, banyak yang sehat cerai, banyak yang sehat tetapi ghibah, banyak yang sehat tapi kikir, baik, pelit, bedit, koret, kedebut, samping kalian, orang awal ikut. Banyak yang sehat tetapi gak peduli dengan fakir miskin kaum berapa. Banyak yang sehat tapi gak sholat. Banyak yang sehat bahkan kaya, tapi dia mengusir Islam. Maka ada nilainya di sisi Allah. Jadi nilainya sehat, berharganya sehat. Ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Saudara Musliman, ada ungkapan begini. Ungkapan ini mungkin belum lazim Bapak Ibu dengar. Ada ungkapan, kalau kita di bawah, kalau kita di atas, maka diatas yang, kalau kita di atas, diatas yang di atas kita. Halo, assalamualaikum. Gimana bertanya? Kalau kita di atas, diatas yang di atas kita. Maksudnya apa? Ada lagi di atas langit. Biar apa? Biar kita tidak sombong. Puncaknya adalah kita kembali kepada Allah. Tapi kalau kita di bawah, dia yang di atas kita. Jadi kalau kita di bawah, dia yang di bawah kita. Biar apa? Biar kita bersyukur. Gak akan berkeluh kesah. Karena sifat orang muslim itu gak pantas berkeluh kesah. Ya. Jadi kalau kita di atas, lihat yang di atas kita. Ada langit di atas langit. Lebih dari itu, ada pencipta langit dan alam semesta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersyukur. Kita akan sombong. Tapi kalau kita di bawah, dia yang di bawah kita. Ya, kita nggak akan, ya, nggak akan berkeluh kesah. Banyak saudara kita yang jauh dari kita. Tapi mereka giat, semangat, disiplin, sholatnya. Cuma sekarang ini, akhir-akhir ini, banyak yang bolak-balik. Tuntunan jadi tuntunan, tontonan jadi tuntunan. Ya. Contohnya kalau malak, dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang malak dengan adzan tersentuh masuk Islam. Yang sudah lama Islam dengan adzan malah kaget. Alhamdulillah itu mana untuk bilang saya. Baik Bapak Ibu, kalau bicara ukhuwah saya tidak ingin banyak melebar menyampaikan, tapi intinya coba. Ukhuwah itu mestinya dikaitkan satu dengan firman Allah yang ada dalam surat Al-Anfal. Karena puncaknya ukhuwah yang memang harus demikian. Di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u. Ila taf'alu
takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Orang-orang kafir satu dengan yang lainnya itu bahu membahu, bantu membantu di dalam memerangi Islam dan umat Islam. Ayo orang beriman, kalau kalian tidak melakukan yang demikian, yaitu memiliki kekuatan persatuan umat yang dahsyat, maka akan terjadilah kerusakan dan fitnah yang besar di muka bumi. Maka mari kita bersatu dalam rangka sinergi kita satu saja. Karena yang utama dalam kehidupan ini setelah kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak mensekutukannya, apa? Yang utama adalah sama Bapak Ibu tugas kita, an-aqimuddin. Dalam surat Surah, surat yang ke-20, surat yang ke-42 ayat yang ke-13. Hidup kita ini benar-benar bermakna bernilai si Allah, an-aqimuddin, kalau kita menegakkan agama Allah. Maka program melalui Himaya ini kita ingin bersama-sama Bapak Ibu, dengan melalui Himaya menjadikan wadah untuk saling apa? Berbahu membahu, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Untuk apa? Menegakkan agama Allah. Ya. Himaya sendiri begitu motonya jelas, yaitu menjaga dakwah di setiap jengkal tangan. Dan kita ingin sama-sama masuk surga. Amin. Karena memang kita nggak bisa menegakkan agama Allah ini dengan sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya kalau sholat saja sendiri, ya dengan sholat berjamaah, kekhusyuan kita beda kan? Khusyukan mana Pak? Sholat sendiri atau berjamaah? Khusyukan sendiri Pak, jadi berjamaah nggak khusyuk? Oh gitu ya. Jadi kalau sholat kita sendiri itu khusyuk.